Di tengah suasana persiapan menuju AFC Women's Nations Cup 2025, Megawati Hangestri Pertiwi menyampaikan pernyataan mengejutkan secara langsung. Dalam sesi wawancara yang ditayangkan oleh Moji, Megawati mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memperkuat tim nasional voli putri Indonesia pada bulan Juni. Dengan nada tenang, namun penuh rasa tanggung jawab, ia menegaskan bahwa dirinya sudah mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dalam beberapa koordinasi penting, namun kali ini harus mengambil langkah berbeda. Pernyataan Megawati bukan hanya pernyataan pribadi, melainkan juga sinyal awal dari perubahan besar dalam skuad tim nasional. Ia menyatakan bahwa keputusannya bukan tanpa alasan, melainkan hasil pertimbangan matang yang mempertimbangkan kondisi fisik dan target jangka panjang. Meskipun mengejutkan, publik menerima penjelasan ini dengan pemahaman dan rasa hormat, mengingat kontribusi besar Megawati selama ini. Tak lupa, Megawati juga menyampaikan harapan untuk masa depan. Ia ingin terus berkembang dan berkontribusi dalam ajang-ajang internasional yang lebih besar. Selain itu, ia mengungkapkan keinginannya untuk bermain di negara-negara impiannya, sesuatu yang menjadi motivasi pribadi sekaligus profesional. Kalimat, "Aku berharap aku bisa lebih baik ke depannya," menjadi pesan harapan yang kuat, baik untuk dirinya maupun untuk seluruh penggemar voli Indonesia. Keputusan Megawati untuk absen dari AFC 2025 bukan hal yang mudah. Sebagai salah satu pemain kunci dengan pengalaman internasional, kehadirannya sangat dinantikan untuk memperkuat barisan serangan Indonesia. Namun, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisik dan prioritas lainnya. Ia memilih menomorsatukan pemulihan dan kondisi pribadi sebagai langkah preventif agar tidak memperburuk cedera yang dideritanya. Megawati sebenarnya dijadwalkan untuk memimpin lini serang bersama Arsela Niari Purnama di posisi opposite hitter. Kolaborasi keduanya diyakini bisa menjadi kekuatan utama tim nasional dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di grup B. Sayangnya, rencana tersebut harus tertunda karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ketidakhadiran dua pilar utama ini secara langsung mempengaruhi strategi dan susunan pemain yang telah disiapkan oleh tim pelatih. Walaupun terasa berat, Megawati tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tidak menutup pintu untuk kembali ke tim nasional dan bahkan mengisyaratkan akan tampil di ajang lain pada bulan Agustus. Hal ini memberikan secercah harapan bagi skuad Indonesia dan para penggemar bahwa sang bintang belum selesai. Ia hanya mengambil jeda demi kembali lebih kuat. Pada tanggal 25 Mei 2025, PVC mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan ketidakhadiran Megawati dalam AFC Women's Nations Cup. Melalui akun media sosial resmi, federasi menjelaskan dua alasan utama, pemulihan cedera dan fokus pada urusan pribadi. Informasi ini sekaligus menguatkan kabar yang sebelumnya hanya berupa isyarat dari wawancara Megawati. PVC menyatakan bahwa keputusan ini telah melalui proses komunikasi dan evaluasi antara pemain, tim medis, dan manajemen. Tidak ada unsur pemaksaan atau konflik, karena semuanya berangkat dari kesadaran akan pentingnya kesehatan atlet. PVC juga menekankan bahwa mereka tetap mendukung penuh proses pemulihan Megawati dan memprioritaskan keselamatan jangka panjang pemain. Pernyataan ini menjadi bentuk transparansi organisasi terhadap publik, sekaligus upaya untuk menjaga moral tim. Meskipun kehilangan salah satu pemain terbaiknya, PVC memilih untuk fokus pada solusi dan regenerasi. Langkah-langkah antisipatif langsung disiapkan agar tim tetap kompetitif dan bisa tampil maksimal dalam turnamen mendatang. Meski harus menepi dari AFC Women's Nations Cup 2025, Megawati tetap menyampaikan harapan dan janji yang membangkitkan semangat. Ia mengatakan ingin kembali bermain di bulan Agustus, tepatnya saat digelarnya CVI 2025. Pernyataan itu menjadi bentuk optimisme sekaligus tanggung jawabnya terhadap tim nasional dan publik pencinta voli di tanah air. Megawati juga menyampaikan keinginan pribadinya untuk dapat bermain di negara-negara yang menjadi impiannya. Ungkapan ini menggambarkan semangatnya untuk terus berkembang sebagai atlet internasional. Baginya, voli bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga perjalanan karir dan pengalaman hidup yang lebih luas. Pernyataan ini memberikan harapan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi tim nasional dan para pendukung. Ia menunjukkan bahwa absen dari satu turnamen bukan akhir dari segalanya. Megawati tetap ingin hadir sebagai kekuatan utama di kompetisi mendatang, dengan kondisi fisik dan mental yang lebih siap. Cedera menjadi alasan utama di balik keputusan Megawati untuk tidak turun di AFC 2025. Meski tidak dirinci secara detail, cedera tersebut cukup serius hingga mengharuskannya fokus pada pemulihan total. Sebagai pemain utama dengan jam terbang tinggi, kondisi fisik Megawati tentu menjadi aset yang harus dijaga. Dalam dunia olahraga profesional, cedera adalah risiko yang selalu menghantui. Bagi Megawati, istirahat kali ini bukan kemunduran, melainkan strategi untuk memperpanjang masa karirnya.
Ia memilih memprioritaskan pemulihan daripada memaksakan diri tampil dalam kondisi tidak maksimal. Keputusan ini disambut bijak oleh berbagai pihak. PVC, pelatih, hingga rekan setim mendukung langkah Megawati. Bahkan publik pun memahami bahwa pemulihan yang menyeluruh akan membuat Megawati bisa kembali lebih kuat dan memberikan performa terbaiknya di masa depan. Megawati bukan satu-satunya pemain yang harus absen dari ajang AFC tahun ini. Dua pemain lainnya, Aulia Suci Nurfadila dan Arselaniari Purnama, juga dipastikan tidak bergabung dengan pelatnas. Hal ini menambah beban tim pelatih dalam menyiapkan skuad yang kompetitif untuk turnamen. Aulia baru saja menjalani operasi pada bagian bahu, sebuah cedera yang membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Sementara Arsela sedang dalam masa pemulihan untuk cedera kompleks yang mencakup bahu, pinggang, dan lutut. Kondisi ini jelas menghambat partisipasi mereka di ajang internasional dalam waktu dekat. Ketidakhadiran tiga pemain senior sekaligus menjadi pukulan telak bagi tim. Namun, di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi regenerasi pemain muda. Tim pelatih harus bergerak cepat untuk mengisi kekosongan tersebut dan menyusun strategi baru yang lebih adaptif terhadap kondisi skuad saat ini. Sebagai respons atas absennya para pemain inti, PVC mengambil langkah cepat dengan memanggil dua wajah baru, Dinda Syifa Aulia dan Ajeng Fiona Adelia. Keduanya diproyeksikan memperkuat sektor serangan dan bertahan dalam timnas voli putri Indonesia. Pemanggilan ini menjadi awal dari fase regenerasi yang lebih serius. Dinda dan Ajeng adalah pemain muda yang dinilai memiliki potensi besar. Meskipun pengalaman mereka di kancah internasional belum sebanyak Megawati atau Arsela, keduanya menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik. Keputusan ini mencerminkan keberanian federasi dan tim pelatih untuk menanam investasi pada generasi penerus. Kehadiran pemain muda ini membawa semangat baru dalam skuad. Mereka bukan hanya pengganti sementara, tetapi diharapkan menjadi fondasi jangka panjang bagi tim nasional. Dengan bimbingan pelatih dan senior lainnya, mereka akan menghadapi ujian besar dalam debut internasional mereka. Pelatih kepala timnas voli putri Indonesia, Octavian, memiliki tantangan besar dalam meracik strategi. Absennya para pemain senior membuatnya harus melakukan penyesuaian formasi dan rotasi pemain. Namun, ia tidak melihat ini sebagai beban, melainkan sebagai momentum untuk membangun ulang skuad yang lebih kompetitif. Octavian mengambil pendekatan regenerasi, memadukan pemain muda dan berpengalaman agar tercipta keseimbangan. Ia menyadari bahwa dalam turnamen internasional, kesiapan mental dan kerja sama tim jauh lebih penting daripada sekadar nama besar. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan simulasi pertandingan menjadi fokus utama menjelang AFC 2025. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa timnas mulai menyiapkan skuad jangka panjang, bukan hanya untuk satu turnamen. Octavian menargetkan performa puncak terjadi pada pertengahan tahun di CVI dan AFC Asian Championship. Dengan persiapan matang, ia yakin timnya tetap mampu bersaing meskipun tanpa beberapa nama besar. AFC Women's Nations Cup 2025 akan digelar di Vietnam pada 7-14 Juni. Timnas Indonesia berada dalam tahap akhir persiapan menuju turnamen tersebut. Meski skuad mengalami perubahan, semangat dan disiplin tetap menjadi fondasi utama dalam latihan dan pemusatan pelatihan nasional. Selama pelatnas, para pemain menjalani program latihan fisik, teknik, serta taktik yang disesuaikan dengan karakter lawan di grup. Pelatih Octavian bersama tim analis mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan untuk menyesuaikan strategi permainan. Hal ini bertujuan agar tim tetap kompetitif dan bisa mencuri poin penting. Vietnam sebagai tuan rumah diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri. Suasana pertandingan dan tekanan dari penonton lokal akan menjadi ujian mental bagi pemain muda. Oleh karena itu, persiapan mental dan komunikasi di lapangan menjadi fokus tambahan menjelang keberangkatan tim ke negeri tetangga tersebut. Timnas voli putri Indonesia tergabung di grup B bersama 5 negara lainnya, Kazakhstan, Filipina, Iran, Mongolia, dan Selandia Baru. Grup ini tergolong kompetitif, dengan beberapa tim memiliki sejarah panjang di ajang AFC. Kazakhstan dan Iran dikenal memiliki fisik yang kuat dan permainan cepat. Filipina dan Mongolia sedang dalam masa kebangkitan dengan regenerasi pemain muda. Mereka memiliki gaya bermain dinamis yang dapat merepotkan jika tidak diantisipasi dengan baik. Sementara itu, Selandia Baru adalah tim dengan perkembangan progresif dan motivasi besar untuk menciptakan kejutan. Melawan tim-tim ini, Indonesia harus cermat memilih strategi. Kekuatan baru yang belum teruji menjadi tantangan sekaligus potensi. Jika berhasil mengelola komposisi pemain muda dengan baik, Indonesia berpeluang menjadi kuda hitam di grup ini. Namun kesalahan kecil bisa berakibat fatal di fase grup yang singkat dan padat ini. Pada tahun sebelumnya,
Indonesia hanya mengandalkan pemain muda di ajang AFC Challenge Cup 2024. Hal ini disebabkan karena turnamen tersebut bentrok dengan Proliga, kompetisi domestik terbesar di Indonesia. Banyak pemain utama saat itu terlibat di klub masing-masing dan tidak tersedia untuk timnas. Meskipun berisi pemain muda, timnas saat itu menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka memang belum berhasil membawa pulang gelar, namun penampilan mereka cukup menjanjikan dan menjadi dasar untuk regenerasi yang lebih serius tahun ini. Pengalaman bertanding internasional menjadi modal penting untuk turnamen selanjutnya. Pengalaman tahun lalu membuktikan bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, PVC dan pelatih Octavian merasa yakin bahwa regenerasi kali ini bukan perjudian, melainkan langkah realistis dan visioner untuk membangun tim yang kuat dan tahan banting. CVI 2025 yang akan berlangsung pada 2 leg di bulan Agustus menjadi target utama Megawati untuk kembali bergabung. Turnamen ini dipandang sebagai momentum kembalinya sang bintang untuk membuktikan diri setelah masa pemulihan. PVC juga telah memasukkan nama Megawati dalam proyeksi skuad utama untuk ajang tersebut. CVI dianggap penting karena berfungsi sebagai tolok ukur kesiapan tim sebelum memasuki turnamen dengan level yang lebih tinggi. Dengan kehadiran Megawati, diharapkan timnas mampu menunjukkan performa maksimal dan menyatukan kembali chemistry antar pemain utama. Pelatih Octavian telah menyiapkan strategi agar pemain senior seperti Megawati bisa langsung beradaptasi tanpa mengganggu dinamika yang telah dibangun bersama pemain muda. Latihan gabungan akan dimulai sesegera mungkin setelah AFC selesai, memberi waktu yang cukup untuk harmonisasi tim menjelang CVI. Setelah AFC Women's Nations Cup di bulan Juni, timnas akan menghadapi AFC Asian Championship pada akhir Juli hingga awal Agustus. Dua negara menjadi tuan rumah bersama, Vietnam, 25-27 Juli, dan Thailand, 1-3 Agustus. Turnamen ini akan menjadi ujian berat karena mempertemukan tim-tim top Asia. AFC Asian Championship bukan hanya soal prestise, tetapi juga ranking dan peluang kualifikasi untuk ajang internasional lainnya. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan dengan pengalaman tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang selama ini mendominasi kompetisi regional. Pelatih Octavian menyusun rencana jangka menengah yang mencakup rotasi pemain, analisis lawan, dan pemulihan atlet secara optimal. Kehadiran Megawati di ajang ini dipandang sebagai dorongan besar secara teknis maupun moral, terutama bagi para pemain muda yang butuh figur panutan di lapangan. Dengan regenerasi yang mulai berjalan dan dukungan penuh dari PVC, masa depan timnas voli putri Indonesia tampak menjanjikan. Keterlibatan pemain muda di ajang-ajang penting menjadi investasi jangka panjang untuk tim yang lebih solid di masa mendatang. Semangat pembaruan ini juga membuka peluang bagi talenta-talenta daerah. Meskipun kehilangan beberapa nama besar untuk sementara, timnas memiliki peluang membentuk identitas baru. Pelatih Octavian dan jajarannya ditantang untuk menciptakan sistem permainan yang fleksibel dan adaptif, yang bisa mengakomodasi berbagai tipe pemain dan strategi lawan. Kunci sukses masa depan timnas terletak pada kontinuitas program pembinaan dan dukungan dari federasi serta masyarakat. Selama proses regenerasi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia berpeluang kembali menjadi kekuatan besar di kancah bola voli Asia Tenggara bahkan Asia secara keseluruhan. Walaupun badai cedera melanda dan beberapa pilar absen, semangat merah putih tetap menyala di dada para atlet muda. Mereka datang bukan sekadar sebagai pengganti, tetapi sebagai pejuang yang membawa nama bangsa di panggung internasional. Momen ini menjadi batu loncatan penting bagi perjalanan mereka ke depan. Para pemain muda tidak sendirian. Dukungan dari pelatih, federasi, dan masyarakat memberi mereka kekuatan untuk melangkah percaya diri. Semangat nasionalisme menjadi pendorong utama untuk tetap tampil maksimal meski tekanan dan ekspektasi tinggi. Mereka sadar, membawa nama Indonesia adalah kehormatan tertinggi. AFC 2025 bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang menunjukkan bahwa timnas voli putri Indonesia punya nyali, kualitas, dan masa depan. Dengan fondasi yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, Indonesia siap menantang siapapun di lapangan, demi kebanggaan dan kejayaan merah putih.